Hai guys, ketemu lagi bersama Kang Ikang di channel Prediksi Bola. Kali ini gue mau ngasih 6 informasi panduan jelang pertandingan antara Kroasia melawan Skotlandia. Oke guys, simak terus video ini dan jangan lupa di subscribe, subrek. Thank you. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang Prediksi Bola. Iya guys, jadi gue selalu semangat di awal-awal gitu supaya teman-teman juga selalu semangat memberikan energi positif buat gue, langsung nge-like, langsung subrek gitu. Karena teman-teman bakal gue kasih 6 informasi panduan jelang pertandingan antara Kroasia melawan Skotlandia. Ya, pertandingan ini akan berlangsung di Glasgow ya, di Skotlandia. Jadi ini Skotlandia statusnya sebagai tuan rumah nih guys. Jadi kalau misalkan kita lihat ini ya, di klasemen di grup, nah ini di grup D ya. Jadi antara Kroasia sama Skotland ini posisinya poinnya 1 gitu ya. Jadi dua-duanya ini pengen untuk berpeluang ke babak berikutnya tentunya ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana analisa data menurut gua guys ya. Nah teman-teman, sebelum kita ke sana nanti kita langsung aja nih lihat line up. Nah oke, gua agak cepet guys ya. Jadi supaya teman-teman juga bisa langsung nyimak, gua langsung upload gitu ya. Nih kita lihat untuk line upnya ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini gitu ya gambarannya. Ini ilustrasi aja gitu kan, kira-kira gitu ya. Jadi yang pertandingan kemarin itu Perisic ngegolin ya kan. Jadi ini gambaran aja, jadi gua kasih tahu semua teman-temannya. Nah itu ya, udah lihat line up-nya, itu baru perkiraan. Kalau misalkan ada kesalahan tolong dikoreksi. Oke guys, nah langsung aja kita langsung bahas ke materi intinya dari ini adalah kita mau bahas analisis datanya berdasarkan rekapan gua nih. Jadi teman-teman yang buat yang baru gabung ya, tempo gua kayak gini guys ngomongnya guys ya. Mudah-mudahan teman-teman maklum dengan keterbatasan dan gaya gua dalam menyampaikan. Nah sekarang kita lihat nih 5 partai sebelumnya nih. Nah ini 5 partai ini artinya kita rekap ya guys. Nah gua olah cak seperti biasa, gua rekap, gua tampilin nih jadi tabel pertama. Tas. Nah teman-teman lihat di situ seperti biasa gua mengawali juga nih buat merokok. Langsung di capture atau di screenshot ya, bahasanya seperti itulah, capture screenshot. Nah udah langsung ke tabel kedua guys. Langsung di capture screenshot, udah tabel ketiganya capture screenshot. Nah nanti gue mau ngasih tahu nih di konten ini ya. Jadi nanti setelah babak grup kan, nanti babak eliminasi itu gue mau nambahin 1 tabel lagi guys. Jadi nanti ada tabel yang gue revisi gitu kan, tapi gue tambahin juga. Jadi nanti semakin mendalam nih kita analisisnya ya. Nah itu dia tuh, jadi informasi buat teman-teman semua. Nantikanlah pokoknya tabel kejutan dari gue di babak eliminasi di 16 besar. Oke guys, sekarang kita langsung bahas materi pokoknya, itu adalah rekapan tabel pertama. Nah oke, udah lihat. Kita udah sama-sama lihat ya tabel rekapan tabel pertama nih. Kita lihat sejarahnya waktu 5 partai sebelumnya. Ini dari kemenangan gitu kan untuk Kroasia dan Skotland gitu kan. Kalau Kroasia menang sekali, Skotland menang 2. Sama-sama pernah seri 2. Berarti ini Kroasia pernah kalah 2 kali, Skotland pernah kalah sekali. Oke guys, setuju? Dari rata-rata ball possession unggul nih dari Kroasia 55, sedangkan Skotland 50. Tapi dari jumlah golin sama kebobolan gitu kan, ini unggul Skotland plus 5, sedangkan dari Kroasia dia plus 1. Jadi lebih berpeluang untuk produktif dari Skotland ya guys. Nah di situ kalau menurut gua ini agak imbang gitu kan, sejarahnya agak imbang gitu ya. Di sini kita lihat tabel kedua seperti apa bicaranya nih kalau data. Nah ini, nah itu dia tuh ya. Set, kita lihat tabel kedua. Ini ilustrasi ya berdasarkan datanya ya, gue narasikan. Kalau misalkan tabel kedua ini cenderungnya untuk Skotland ya, kita lihat tuh Skotland kalahnya di mana nih? Di mulai complete pass sama dangerous attack. Nah selebihnya yang atas tuh, yang 3 tata shot on goal, free kick sama corner kick itu unggul ya Skotland ya. Jadi 3-2 ya. Nah ini jadi kecenderungan kalau di sini Skotland. Nah ini juga agak-agak data ini menunjukkan Skotland gitu ya. Nah sekarang
teman-teman kira-kira tabel 1 tabel 2 udah dapat gambaran belum gitu tentang kira-kira jalannya pertandingan, kekuatan apa segala macam gitu kan. Nah, nanti kita tampilkan nih tabel ketiga gitu ya. Nah, tabel ketiga ini adalah menit gol. Biasa nih kalau teman-teman masih nungguin jalannya pertandingan atau sambil memantau jalannya pertandingan sambil dapat feeling gitu ya, yang belum dapat feeling kira-kira menang mana gitu kan. Ini gue lihat nih sejarahnya nih ya. Menit-menit gol. Kita lihat babak pertama memang artinya posisi Kroasia kalah ya. Ya, kalau Scotland sejarahnya pernah nyetak 3 gol, tapi kalau Kroasia hanya 1 gol. Tapi kalau misalkan babak kedua dia imbang. Jadi gambarannya mungkin kalau misalkan Skotlandia langsung ngegempur karena status dia tuan rumah. Nah, ini bisa Skotlandia mempertahankan keunggulan gitu ya. Apalagi dengan status tuan rumah dan keinginan untuk lolos ke babak berikutnya, mungkin motivasi tambahan buat pemain-pemain Scotland. Nah, ini dia artinya gambaran buat teman-teman ketika tabel 1 2 3 memberikan feeling buat teman-teman semua. Kira-kira siapa ini? Gua harus ngedukung mana seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan gua nih sekarang ngelihat tabel 1 2 3, gue cenderungnya Scotland kalau gue ya. Kalau gue ngeliat data aja sih ya, nah feelingnya sepertinya Scotland. Tapi kita lihat apakah di luar negeri atau di luaran sana itu sepakat dengan pilihan gue. Kita lihat nih tabel odds. Nah, tabel odds artinya ini artinya keberpihakan gitu, keberpihakan. Kalau misalkan ternyata kalau tabel ini narasinya, jadi kalau ini tabelnya malah mengunggulkan Kroasia gitu ya. Kalau kita lihat dari mulai minus 0,5 gitu ya. Jadi lihat tuh angkanya di atas gitu kan. Kroasia memberikan setengah bola bahkan sampai dengan minus 1,25 gitu ya. Tetapi ini posisinya dua-duanya ini cukup berimbang gitu ya. Ada yang memberikan setengah bola, ada yang memberikan ini sama, saling ngepur nih. Kalau bahasanya itu saling ngepur ya. Jadi ini agak cukup berimbang gitu kemungkinan. Nah ini menurut gue sendiri kalau data ini sebenarnya odds ini kecenderungan Kroasia kalau ini, berbeda sama pendapat gue ya. Nah, sekarang kembalikan lagi menurut teman-teman, pendapat teman-teman seperti apa, feelingnya seperti apa gitu. Udah dapat belum? Nah, sekarang nih gua udah hitung artinya hasil kalkulasi gua gitu kan, ada rumusnya mungkin. Nah, ini hitungan gua nih guys, prediksi menurut gua sendiri ya. Teman-teman silahkan artinya memprediksi, memilih dukungan itu berdasarkan feeling teman-teman sendiri, tapi berdasarkan data. Gua berdasarkan data aja guys ya. Kalau ternyata hasil hitungan gua kecenderungan memang keberpihakan itu menang itu milik Scotland. Scotland peluang menangnya itu 34,6 ya. Sedangkan seri 32, kalah 33 ya, sekitar segitu. Jadi 33,4 mungkin ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan gue hitungan gue salah koreksi aja, tapi hitungan gue seperti itu guys. Jadi keberpihakan antara Scotland di sini tipis memang. Jadi dia antara peluang kalah dan menang itu nyaris kurang dari 1 kemungkinan ya. Jadi ibaratnya teman-teman bisa lihat sendirilah gitu kan. Ini hitungan gua, versi gua gitu ya, bisa aja salah, bisa aja benar, tapi semua berpeluang. Antara menang, seri kalah itu berpeluang guys. Jadi teman-teman sikapi pilihan gua artinya berdasarkan data gitu, menarasikan aja. Sekarang kalau misalkan gue ditanya nih, Bang, kalau misalkan pilihan abang apa nih? Nah, gue cenderungnya kalau di sini gitu kan, gue berpihak pada tuan rumah. Walaupun dari tabel odds itu pendukung Kroasia, ya bebas aja teman-teman bisa milih Kroasia gitu kan, bisa milih imbang gitu, bebas ya. Tapi gue di sini menarasikan Scotland kalau gue. Kira-kira skornya berapa? Ini kemungkinan kalau misalkan dilihat dari skor gitu ya, dia kelihatan butuh skor 2 gitu ya. Syukur-syukurnya, syukur-syukur Scotland 2-0. Bisa selisih 2. Tetapi gue prediksi kemungkinan ada perlawanan dari juga dari Kroasia. Jadi gue prediksi skor akhirnya kemungkinan itu besarnya 2-1 ya. Jadi seperti itu guys. Nah itu jadi hasil prediksi dari gua. Jadi mudah-mudahan aja artinya teman-teman juga memaklumi dan memahami kalau misalkan pilihan gua belum tentu benar. Nah gitu guys ya. Jadi enjoy ya. Jadi ibaratnya gua di sini memberikan data, memberikan analisa supaya teman-teman paham gitu loh. Di setiap pertandingan ada statistiknya, ada angkanya, ada yang berbicara di situ gitu kan. Jadi nggak asal-asalan kalau teman-teman ngobrolin bola. Jadi seperti itu. Nah sekarang guys, sekarang pilihan ada teman-teman semua mau memihak ke kubu mana gitu kan, bisa Scotland, bisa Kroasia, bisa seri, itu terserah bebas. Jadi mudah-mudahan nih apa yang gue berikan ini informasi penting buat teman-teman semua gitu. Teman-teman butuh data-data dari gua gitu kan, selalu menantikan konten-konten dari gua dan selalu gua berenergi nih seperti ini supaya teman-teman juga selalu semangat untuk menikmati pertandingan Euro. Nah untuk itu gue juga minta dukungan buat teman-teman semua, jangan lupa memberikan energi tambahan buat gua guys. Jadi
berikanlah untuk like, komen gitu kan, subrek gitu. Itu memberikan energi gue tambahan, karena setelah ini gue mau langsung rekaman untuk pertandingan berikutnya guys, di grup D, yaitu adalah Ceko melawan Inggris ya. Kita geber terus supaya teman-teman langsung gitu kan, langsung nonton, langsung ngelihat, langsung dapat feeling gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi sekian dari gua, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Sekali lagi tolong berikan dukungannya supaya konten ini terus bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari gua, mohon maaf kalau misalkan ada narasi atau data yang salah gitu, atau nanti editan gua salah ya, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu di video berikutnya. Rapapau, dadah.